saja langsung ya. Jadi Bahlil namanya si Bahlil siapa nih? Lahadalia Namanya utuhnya Bahlil namanya dia kan. Kemudian dia ini kan kemudian ditangguhkan program kelulusan doktornya oleh UI ya. Ini terkait dengan kegiatan pendidikan di SKSG. SKSG ini salah satu program multidisipliner pascasarjana UI. UI ini sebenarnya punya beberapa program pascasarjana, tapi kebanyakan ada di masing-masing fakultas. Tapi untuk yang multidisipliner itu dibikin sendiri program ini, sudah ada sejak tahun 2016, namanya SKSG, Sekolah Kajian Strategik Global. Nah itu udah ada itu. Cuman ini kita nggak tahu nih, ini sebenarnya kalau kita bicara di internal UI ini ada kesimpang siuran atau ada kesenjangan antara program pasca sarjana yang dari dalam fakultas dengan mereka. Karena mereka ini kesannya lebih eksklusif, artinya siapapun yang jadi praktisi, kemudian siapapun yang menjadi pejabat boleh kemudian masuk ke sana untuk mengejar gelar doktor. Nah itu dia. Jadi ini yang berjalan sekarang. Kemudian ada dampak ini ketika Pak Bahlil ini kemudian ketika proses dia punya acara untuk menjadi gelar dokternya kemudian ditangguhkan oleh UI ya, oleh MWA ya namanya ya. Nah, jadi ini satu persoalan tersendiri. Nah, ketika sudah ada penangguhan, berarti kan sudah ada tanda-tanda bahwasanya ini nggak benar jalannya, begitu. Kami bisa melihatnya ini nggak benar, dan saya juga udah bicara dengan teman-teman di kampus, memang ini nggak benar juga nih, seperti ini gitu, makanya ditangguhkan. Nah, ini akan ada proses kode etik. Katanya dari MWA akan ada proses kode etik lanjutan untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sebenarnya ini bukan kesalahannya Pak Bahlil ya. Siapapun pengen masuk juga, selain Pak Bahlil siapapun juga bisa pengen masuk kalau bisa ada ruangnya. Nah ini ada ruang diberikan kesempatan di mana para pejabat, para praktisi, para yang punya uang boleh ikut gelar dokter di UI ini, dan kemudian mudah sekali lulusnya. Ini yang kita baca nih dari kasusnya Pak Bahlil ya. Apalagi Pak Bahlil baru 1 tahun 8 bulan dan dia menjabat sebagai menteri yang begitu aktif, tiba-tiba bisa menyelesaikan disertasi, bisa menyelesaikan program dengan segitu bagusnya dan lulus dengan cum laude. Kami nggak yakin gitu. Saya aja udah kuliah capek-capek aja susah banget untuk lulusnya kan begitu. Dan tiap hari kita kuliah, apalagi orang Bahlil yang kemudian jabatannya banyak, pekerjaannya lengkap, tiba-tiba disertasi lulus saja. Nah, walaupun ada dugaan plagiat juga. Ada protes dari Jatam, jaringan tambang, di mana dokumen-dokumen mereka dipakai tanpa izin. Ini juga ada satu persoalan sendiri. Nah, tapi yang paling penting bukan di sananya, yang paling penting adalah adanya persoalan di UI sendiri, di mana ada program tersendiri ini yang kelihatannya eksklusif, tapi kemudian membawa nama buruk dari kampus Universitas Indonesia. Ini yang nggak bisa diterima. Nah, apa kejanggalannya kita belum tahu, tapi yang jelas proses pendidikannya lah yang janggal. Kita bisa menduga ada dugaannya kolusi di sini antara orang yang mau ikut serta dengan mereka yang menjalankan program. Ini ada dugaannya, makanya UI kemudian mengadakan yang namanya kode etik. Tapi siapa yang menjabat di sini? Nah, kita khusus kepada Pak Bahlil ini. Kalau ini yang diproses dan Pak Bahlil ditangguhkan, berarti ada kejanggalan di sana. Nah, kita masuk kepada siapa yang ada di sana. Nah, Pak Bahlil ini dalam program dokternya ini dia ada kopromotor. Kopromotor ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Kopromotornya, pembimbingnya langsung. Kemudian promotornya adalah Dekan FIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, dua-duanya ini memang harus diproses ini secara etik. Kalau memang ada pelanggaran atau diduga tidak benar, dua-duanya harus diberhentikan. Jadi saya sebagai salah satu alumni UI, aktivis UI juga, kita minta ini dua dekan ini supaya diproses, dan kalau memang terbukti diberhentikan, atau kalau mau mereka harus mundur dari jabatannya selama proses ini. Jadi kita minta sekarang Dekan FEB ini dan Dekan FEA ini mundur dari jabatannya, karena ini sama halnya mempermalukan kredibilitas UI. UI ini kan nomor 1 di Indonesia dalam hal peringkat ya, tapi kemudian ketika yang begini-begini terjadi, ini rasanya ini UI dipermalukan. Dengan surat UI yang keluar beredar ke masyarakat kemarin itu, surat penangguhan itu, sebenarnya yang dipermalukan adalah UI sendiri. Bang, sebagai pengunduran kampus itu termasuk dengan direktur SKSG-nya nggak sih diminta untuk mundur? Ya tentunya direktur SKSG ini sebagai programnya harus mundur juga, dia harus mundur, jangan ngeles, karena diduga ini ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan secara akademik ya. Bagaimana mereka mudah sekali meluluskan seseorang menjadi dokter.
Saya juga nanti kalau punya uang banyak, punya jadi pejabat juga saya mau ikutan SKSG. Karena Pak, dijamin saya bisa atur bisa lulus. Bukan saya begitu, karena ini bisa lulus begini. Begitu. Jadi ini yang harus diberhentikan. Makanya udah benar kampus UI kemudian membekukan SKSG ini. Dibekukan saja. Kalau perlu dihilangkan aja dulu. Jangan ada lagi. Tapi memang resmi Bang, SKSG itu resmi Bang. Ada tanggapan dari alumni bahwa untuk yang regulernya aja di fakultas itu susah, tapi kenapa di SKSG ini lebih mudah? Ini berarti ada permainan, Bang? Iya, ini ada persoalannya. Jadi kita bisa dapat indikator-indikator kesenjangan dan permainan itu dari sini. Yang reguler di UI, yang program pasca sarjana, baik fakultas psikologi, fakultas hukum, fakultas lain-lain, itu yang di fakultas itu setengah mati untuk lulus dari program pasca sarjana, baik S2 maupun S3. Nah ini orang dari luar masuk jadi tanpa jenjang S1 yang dari UI juga, mereka masuk dari luar karena punya jabatan, punya uang, tiba-tiba lolos jadi dokter dengan alasan praktisi atau alasannya sudah berpengalaman. Ya kalau semua orang kan bisa aja masuk, kita juga kan orang berpengalaman kalau di lapangan mah bisa aja kita masuk, tapi ini kan nggak bagus. Nah disinilah dugaan penyimpanan permainan adanya semacam kolusi antara akademisi dengan pejabat atau dengan orang yang punya uang. Ini yang kita sudah bisa baca ini. Makanya kita minta ketika sudah ada penangguhan dari kampus UI, sudah surat keluar, moratorium sudah keluar, direkturnya mundur, direktur SKSG, kemudian yang promotor dan promotor juga mundur juga dari jabatannya di UI supaya nggak mempermalukan UI lagi. Kita perjelas promotornya Bali itu kan dekan FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian promotornya adalah FIA, Fakultas Ilmu Administrasi, dekan juga itu mereka mundur supaya nggak mempermalukan UI lebih lanjut. Dan ini harus diproses. Jadi kami dari luar alumni kan mengejar ini sampai ini beres supaya apa? Supaya kredibilitas UI juga tetap dipertahankan secara kualitas. Bang, SKSG itu resmi program UI Bang, dan itu sejak kapan Bang di SKSG ini sebenarnya program sudah lama. Dari zaman tahun 2015-16 ini sudah ada. Ini namanya tadinya program pasca sarjana multidisiplin yang untuk praktisi. Tapi ini kemudian akhirnya dijadikan sarana, dugaan kami adalah sarana kolusi antara akademisi yang menjabat, yang pengajar dengan para orang yang masuk ini, yang pejabat atau pertanian ini, dugaan kami begitu. Jadi ada target presiden dari pejabat yang target apa nih? ada target untuk jadi apa. Oh iya, dengan adanya gelar dokter kan mereka punya target, tentunya begitu. Jadi ada posisi legal sini, kami udah dokter nih, kami bisa jadi ini kan begitu. Bagian posisi. Tapi untuk mencapai ke sana kan mereka dengan cara praktis. Begini, kita ambil contoh seorang Pak Bahlil dengan kesibukan yang luar biasa, dia bisa melakukan bikin disertasi, bikin ini dan lengkap, dan 1 tahun 8 bulan bisa. Nah, ada pasti proses yang dilanggar ini kita duga, makanya kita akan kejar proses apa yang dilanggar ini kan gitu. Apakah di potensi akademik? Karena setiap masuk program sarjana atau dokter harus ada tes TPA, tes potensi akademik. Itu ada nggak Pak Bahlil tuh tes TPA ini harus kita cari di UI-nya. Bang, bisa dikatakan nggak sih memang ada praktek jual beli gelar dokter di SKSG, spesifik SKSG? Ya, kalau praktek jual beli gelar ini kita masih duga ini masih kan mereka tetap kuliah ya, tapi kan kuliahnya nggak tampak gitu kan. Nah, praktek jual beli gelar ini dibungkus mungkin dengan yang namanya proses akademisi gitu. Jadi ini ada nih pasti di dugaan kami ini. Makanya ini udah benar kampus UI para dewan di UI ini kemudian menghilangkan ini sementara, kemudian meminta maaf kepada masyarakat karena sudah ada penyimpangan. Ini sudah ada penyimpangan ini. Kalau saya pribadi menduga sudah cukup lama. Ya, sejak ini berdiri ini. Ketika ini berdiri sudah ada mungkin sudah ada praktek seperti ini. Berarti bisa juga dari rektor sebelumnya maupun rektor aktif ini juga turut diperiksa pasca itu. Bisa juga. Tapi ini kan yang punya wewenang internal UI ini kan. Jadi dewan dari Senat UI sama Dewan Guru Besar juga punya wewenang untuk ini. Tapi kalau menurut kami sih ini sudah serius dan kemudian sudah ada penangguhan, sudah ada moratorium, sudah ada ini ya tentunya mereka bertanggung jawab juga harus diproses. Latar belakang tadi itu ada nggak sih celah hukum atau gugatan hukum terkait kasus ini? Apakah secara pidana bisa digugat atau tetap pidana bisa digugat? Kalau ini menjadi temuan dan ini menjadi temuan, ini kan sifatnya internal. Tapi kalau kita bisa gugat, ini bisa juga gugatan perbuatan melawan hukum kan, melanggar perintah undang-undang di dunia pendidikan, universitas ya umumnya ya.
Jadi ini gugatan perdata, gugatan hukum. Ada Kalau upaya ke sana nanti dari abang mungkin. nanti kita lihat kalau hasilnya dari Dewan Pengawas ini, dari UI ini bagaimana hasilnya, memang ada, ya sudah, ini harus dikerjakan. Yang abang tahu bocorannya mungkin ya. Ya. Berapa sih harga transaksi pada kutip tadi itu? Ini nggak akan pernah kita bisa baca. Mendukan itu Estimasi ada. aja, estimasi perkiraan. Belum tahu saya. Gitu. Tapi ini ada ini seperti ini. Ini sifatnya kan mungkin nggak semuanya, 1, 2 atau 3 bermain seperti ini. Nggak bisa duga gitu. Makanya ini kita wanti-wanti kepada UI, ini benar-benar harus dibereskan. Gitu. Bang, satu permasalahan lagi, ini kan Pak Teguh itu kemarin sempat bilang, saya konfirmasi, beliau bilang itu di intinya dia melemparkan itu kepada promotor ya, ke Pak Chandra Wijaya. Dalam curhatannya juga Pak Teguh bilang dia dalam situasi terhimpit karena dia tahu ada hal yang dilanggar tapi dia tidak bisa melawan tanda kutip karena kuasanya ada di Pak Chandra. Seperti apa sih Bang tanggapannya? Ya, seorang akademisi nggak bisa begitu, dia harus punya pendirian kan. Jadi ketika dia mempersalahkan kepada atasannya, dia sendiri salah. Gitu. Jadi ya, yang atasannya salah, dia sendiri sebagai promotor salah, makanya ini harus dikejar. Ini masih etik. Kalau ada unsur pidananya kita kejar pidana. Sementara ini masih etik nih. Nah, kita tunggu hasil etiknya bagaimana. Tapi kalau ada pidananya kita kejar pidananya. Kalau Pak Teguh sih mengakui ada hal yang dilanggar. Ya itu Pak, kita terang, makanya kita cari Pak Teguhnya di mana. Tapi dia harus mundur dulu dari jabatan, kan mempermalukan jabatan dekan. Ini kan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dia ini kan, dia harus mundur. Jadi kita minta dekan FEB ini karena dia diduga sedang proses etik, dia harus mundur dari jabatannya. Termasuk juga dekan dari FIA. Berarti 4 ya Bang, 1 promotor Pak Chandra Wijaya, Ya. 2 kopromotor dan Ya. 1 direktur SKSI Iya, mundur. harus mundur semua dari jabatannya. Dan ini dibekukan nih program ini, gitu. Harusnya dibekukan. Setahu saya dulu tuh cuman kajian Timur Tengah nih Bang. Zaman dulu. tahun Iya, 2010. awal-awalnya tuh kajian Timur Tengah, kesini-sini ada kajian Amerika Ya. segala macam. Nah saya kaget kesini-sini ada kajiannya tuh masalah sosial, masalah kayak gini. Pengembangan kan. Iya. Itu benar kalau masih benar. Perkotaan masih oke ya, gitu. Ya. Kesini-sini tuh kayak ngelebar banget gitu. Siapa? Siapa nih? Tadi siapa ya ini ya?